Selamat siang semua teman sejawat di seluruh Indonesia. Kami dari Cluster Infectious Disease and Immunological Research siang ini akan mengadakan webinar yang dibicarakan oleh Dr. Suryo Anggoro, spesialis penyakit dalam, konsultan dermatologi. Selamat datang, Dok. Terima kasih sudah hadir. Kita akan berdiskusi banyak mengenai kasus-kasus imunologi yang topiknya dalam hal ini akan dibawakan adalah kemajuan teknologi untuk mendeteksi penyakit autoimun. Nanti secara lengkap akan dibacakan oleh Dr. Suryo. Dr. Suryo adalah konsultan di Divisi Rheumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau melalui pendidikan dokter di FKUI, spesialis penyakit dalam juga di FKUI, dan konsultan dermatologi di FKUI. Beliau juga aktif di berbagai perhimpunan profesi, ID, PABDI, IRA, PROSI, APLAR, dan IOF. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Suryo untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar sekalian. Tugas yang disampaikan, yang ditugaskan kepada saya siang ini adalah untuk menyampaikan presentasi mengenai kemajuan teknologi diagnostik dalam penyakit autoimun. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini penyakit autoimun menjadi populer. Memang di satu sisi memang prevalensinya terus meningkat. Kurang lebih di dunia ada 3-5% orang yang mengalami penyakit autoimun. Prevalensinya cenderung meningkat pertama karena memang awareness kemudian penyakit autoimun, kemampuan diagnostik yang meningkat. Kita bisa lihat dari gambar ini bahwa studi-studi tahun 65 dengan tahun 95 pada pasien dengan SLE menunjukkan peningkatan, dan juga kita juga bisa melihat studi-studi sebelum tahun 70 dibandingkan dengan tahun 90-an untuk skleroderma menunjukkan peningkatan prevalensi yang cukup tinggi. Ini studi lain menunjukkan bahwa terdapat peningkatan prevalensi 12,5% per tahun. Terhadap pada berbagai penyakit autoimun, dan prevalensi RA di Kanada tahun 95 dengan tahun 2010 terdapat Terus kayak aku kalau masih bisa bikin sesuatu impact di Indonesia, tapi aku tetap di luar, gimana caranya? Gue pengen ngerti karena gue kan yang ketua talent kan, udah kamu jadi grup. Jadi secara umum sebelum kita sampai ke diagnosis penyakit autoimun, tentu kita akan mereview sedikit mengenai penyakit autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Secara umum penyakit autoimun adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh autoimunitas atau autoimunitas memegang peranan penting. Jadi pada penyakit autoimun, kerusakan jaringan terjadi karena proses autoimunitas. Apa itu autoimunitas? Autoimunitas adalah kegagalan sistem imun dalam mendeteksi sel maupun non-sel, sehingga terjadi reaksi imun pada antigen yang secara normal ada dalam tubuh. Umumnya yang memegang peranan dalam autoimunitas adalah imunitas adaptif. Jadi yang membedakan autoimunitas dengan penyakit autoimun adalah pada autoimunitas hanya ada bukti autoimunitas, bisa misalnya dalam bentuk autoantibody, tapi belum ada klinis penyakit. Sedangkan pada penyakit autoimun mulai timbul kerusakan jaringan yang menimbulkan gejala klinis, dan itu terjadi karena proses autoimunitas. Suatu penyakit bisa disebut penyakit autoimun apabila pertama terdapat bukti autoimunitas, baik dalam bentuk autoantibody atau sel T autoreaktif. Tetapi memang yang banyak dideteksi adalah autoantibody karena sel T atau autoreaktif relatif lebih sulit untuk mendeteksinya. Dan kemudian baik autoantibody atau sel T autoreaktif, namanya adalah autoantibody, ini bersifat patogenik. Bukti sifat patogenik dari autoantibody tadi bisa direct evidence, misalnya transfer penyakit akibat diberikan autoantibody kemudian timbul penyakit. Sebagai contoh salah satunya adalah neonatal heart block yang timbul akibat antiro karena transfer dari ibu ke janin misalnya. Kemudian adanya autoantibody binding in vitro misalnya pada autoimmune hemolytic anemia. Bisa juga indirect evidence misalnya pada studi hewan. Misalnya ada hewan yang kita bisa rekayasa untuk memproduksi autoantibody dan pada hewan tersebut timbul klinis. Bisa juga circumstantial evidence atau bukti-bukti bahwa autoimunitas ini memegang peranan dan tidak ditemukan penyebab yang lain. Jadi memang salah satu dasar kunci dari diagnostik penyakit autoimun umumnya adalah deteksi dari autoantibody.
Autoantibodi ini memiliki banyak peran dalam patogenesis penyakit autoimun, bisa menginduksi sitotoksisitas setelah pengikatan sel dengan autoantibodi yang kematian selnya bisa diinduksi lewat komplement, pengikatan antibodi itu sendiri atau fagositosis sebagai contoh misalnya pada IHA, ikatan autoantibodi dengan reseptor permukaan sel tapi tanpa menyebabkan autolisis, misalnya contohnya ini adalah Graves' disease, jadi antibodinya mengikat reseptor di tiroid dan kemudian mengaktifkan hormon tiroid, kemudian kerusakan sel yang dimediasi kompleks imun serta adanya ikatan dengan molekul ekstrasel. Jadi ini adalah berbagai peran autoantibodi sehingga autoantibodi ini banyak digunakan untuk diagnostik penyakit autoimun. Ini adalah berbagai contoh penyakit autoimun di mana autoantibodi memegang peranan dalam diagnostik dan juga berkorelasi dengan manifestasi klinis atau prognostik. Kita tahu dalam kriteria klasifikasi SLE terdapat autoantibodi yang digunakan anti-DSDMA, anti-SM, dalam skleroderma anti-SCL70 masuk dalam kriteria diagnostik, RA, rheumatoid factor maupun anti-CCP, sindroma Sjogren juga menggunakan anti-RO sebagai salah satu kriteria diagnostik. Idiopathic inflammatory myopathy juga banyak melibatkan autoantibodi dalam klasifikasi maupun manifestasi klinis. APS juga ACA anti beta 2GP, IgG dan IgM dua-duanya merupakan kriteria diagnostik. Ya, ini salah satu contoh bahwa awalnya autoantibodi yang kita kenal dalam spektrum myositis hanya berupa anti-Jo misalnya, tapi dalam perkembangan selanjutnya makin banyak autoantibodi yang dideteksi, anti-Q, anti-SRP, dan lain-lain, yang kemudian juga ternyata berhubungan dengan manifestasi klinis pasien. Misalnya anti-MDA ini juga bermanifestasi sebagai myositis yang memiliki kekerapan ILD yang tinggi misalnya. Demikian juga autoantibodi pada skleroderma, kita tahu pada awal yang digunakan hanya anti-SCL70, akan tetapi dalam perkembangannya ditemukan banyak autoantibodi yang berhubungan juga dengan manifestasi klinis sehingga di masa depan tidak menutup kemungkinan berbagai autoantibodi ini akan ditambahkan selain yang sudah masuk sekarang. Ya, berikutnya kita membahas mengenai metode deteksi autoantibodi. Ini adalah berbagai metode deteksi autoantibodi mulai dari yang lama seperti radioimmunoassay, kemudian ada yang lebih baru misalnya ELISA, dan kemudian yang relatif perkembangan selanjutnya misalnya beat assay. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah indirect immunofluorescence. Ini adalah metode pemeriksaan yang sudah lama dikenal sejak tahun 50-an, umumnya menggunakan kultur sel, misalnya sel HEP2 pada deteksi ANA misalnya, atau cryosection cell dulu sebelum menggunakan HEP2 cell, indirect immunofluorescence menggunakan sel dari tikus sebagai substrat standar. Prinsipnya adalah sampel diinkubasi pada substrat, kemudian dibersihkan, sehingga autoantibodi yang tidak terikat akan hilang, kemudian antibodi yang terikat akan divisualisasi dengan antibodi sekunder yang dilabel dengan fluoresen, dan pewarnaan yang timbul dibaca dengan spektrofotometer. Yang lain adalah radioimmunoassay, kurang lebih prinsipnya sama dengan indirect immunofluorescence, akan tetapi yang menjadi label adalah radioaktif. Kedua pemeriksaan ini relatif lebih lama dibandingkan yang lain, akan tetapi indirect immunofluorescence masih memegang peranan penting dalam diagnosis penyakit autoimun, terutama dalam deteksi ANA. Ini adalah berbagai metode yang relatif lebih baru dibandingkan yang dua tadi, ELISA, FIA, chemiluminescence, dan bead-based assay. Ini adalah solid phase assay. Kalau pada berbagai metode ini, antigen target diimobilisasi pada suatu solid phase, bisa plastik, gel, dan lain-lain. Kemudian kurang lebih sampel diinkubasi dengan antigen target dan digunakan antibodi yang sekunder. Kemudian antibodi yang sekunder ini bisa dilabel untuk kita lihat nanti pewarnaannya misalnya. Kemudian tadi microplate ELISA tadi menggunakan label yang bisa menimbulkan reaksi warna dan dideteksi dengan spektrofotometer. Sedangkan membrane based ELISA misalnya line blot atau dot blot ini menggunakan chromophore presipitasi yang dikuantifikasi dengan analisa gambar secara elektronik. Nah, ini Western blot adalah suatu ekstraksi atau jaringan yang mengandung antigen target yang dia menggunakan electrophoresis gel, kemudian sampel diinkubasi pada membran dan antibodi yang terikat divisualisasi dengan reporter. Sedangkan ini yang relatif baru, multiplex, di mana pada satu slide itu akan mengandung banyak sekali substrat, bisa dibuat banyak substrat sehingga dalam waktu satu pemeriksaan bisa didapatkan berbagai autoantibodi. Masing-masing metode tersebut memiliki nilai positif dan negatif tersendiri. Sebagai contoh,
ya, indirect immunofluorescence, misalnya pemeriksaan ANA yang kita gunakan sekarang itu sangat sensitif. Kemudian availability-nya cukup banyak, sementara metode-metode yang lain relatif high cost, kemudian juga akan tetapi memiliki kemampuan untuk menilai berbagai autoantibody secara bersamaan atau kita sebut sebagai high throughput. Ya, ini juga tadi kurang lebih sama ya, antara berbagai metode tadi memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, indirect immunofluorescence itu umumnya hanya bisa mendeteksi satu jenis autoantibody saja, sementara yang lain-lain itu umumnya high throughput atau bisa sekaligus mendeteksi berbagai autoantibody. Indirect juga masih manual menggunakan bacaan dari tenaga pemeriksa, sementara automated IF dan yang lain-lain solid phase assay menggunakan oke. Jadi dari tadi nggak ada. Oke. Tes. Oke, tes. Ini saya ulang. Ya, ini adalah saya ulang bersama saya. Oke, ini adalah berbagai rangkuman dari spesifikasi atau karakteristik dari masing-masing metode pemeriksaan autoantibody. Tadi dari immunofluorescence, IF memiliki beberapa kekurangan, misalnya tidak hanya bisa memeriksa satu autoantibody saja dengan volume yang kecil ya. Kemudian ini berbagai metode pemeriksaan lain memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan yang dari immunofluorescence. Ya, ini kurang lebih berbagai solid assay tadi bahwa dari immunofluorescence bersifat semi kuantitatif, sementara yang lain kuantitatif, kemudian sensitif, tapi immunofluorescence masih digunakan sebagai gold standard sampai saat ini. Akan tetapi memang kita menyadari bahwa terdapat kekurangan ANAIF yang menggunakan substrat head to cell. Seperti tadi bahwa kita tahu ANAIF itu memiliki berbagai pola staining, misalnya speckled, homogeneous dan lain-lain, yang masing untuk menafsirkan gambaran tersebut perlu keahlian dari pemeriksa. Kemudian juga dalam prosesnya memerlukan standarisasi dalam substrat, fiksasi, dan antibodi sekunder yang digunakan. Kemudian sehingga kemudian ini kekurangan ini diatasi dengan adanya HEP200 cells, di mana sel tersebut ditambahkan ditransfeksi dengan antigen rho lebih banyak supaya bisa mendeteksi antiro lebih sensitif. Kemudian untuk mengurangi kekurangan tersebut, salah satu cara mengurangi variasi interpretasi staining adalah automated pattern recognition atau pola dari ANA-nya bukan dibaca oleh seorang ahli atau dokter patologi, akan tetapi dibaca oleh mesin. Kemudian juga tadi mengingat perkembangan berbagai metode pemeriksaan solid phase yang makin maju, pertanyaan mengenai apakah ANA-IF di masa depan masih menggunakan gold standard dibandingkan dengan solid phase ini terus timbul. Ya, ini adalah berbagai software atau peralatan untuk automated ANA. Jadi prinsipnya tetap menggunakan ANA immunofluorescence, akan tetapi yang membaca polanya adalah suatu sistem komputer atau menggunakan algoritma matematika. Ya, ini adalah studi yang membandingkan antara pemeriksaan ANA dengan indirect immunofluorescence secara tradisional yang dibaca oleh seorang pemeriksa versus mesin. Ada 1033 sampel, kemudian dinyatakan dalam positif negatif, titer dan pola. Software yang digunakan Europattern, ini sensitivitasnya 99% dengan Europattern dengan spesifitas 88,9.
agreement antara visual evaluation oleh seorang observer dengan Euro pattern atau secara software ini 0,7. Kita bisa lihat bahwa ini tabel yang kanan bawah ini membandingkan berbagai pola ANA-IF, homogeneous, speckled, nuclear, cytoplasmic dan lain-lain antara seorang observer dengan mesin. Kurang lebih agreement-nya pada beberapa pola seperti homogeneous cukup tinggi, dan ini cytoplasmic sangat tinggi dan lain-lain dengan relatif sensitivity yang cukup baik. Ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya di masa depan nanti bukan tidak mungkin pemeriksaan indirect immunofluorescence secara terotomatisasi akan bisa menjadi lebih baik dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi standar. Tapi saat ini memang ANA-IF masih menjadi standar yang dibaca oleh seorang observer. Kemudian ini adalah studi yang membandingkan antara ANA-IF dengan ELISA dan bead-based multiplex assay. ELISA dan bead-based multiplex assay ini adalah yang solid phase tadi. Studi ini ingin melihat apakah pada pasien yang ini udah established lupus, pasiennya memang sudah ada SLE dan diperiksa dengan ANA-IF dari 3 perusahaan berbeda dibandingkan dengan yang solid phase assay. ANA-IF menggunakan cutoff 1/40. Kita tahu 1/40 ini adalah standar yang titer yang sangat rendah ya, artinya ingin meningkatkan selektivitas. Kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan ANA-IF dari 3 kit yang berbeda, nilai negatifnya berkisar dari 4,9% sampai 22,3% dengan metode yang sama. Ini menunjukkan bahwa indirect immunofluorescence meskipun saat ini menjadi standar akan tetapi memiliki problematika dalam hal standarisasi antara satu kit dengan kit yang lain. Beberapa kit indirect immunofluorescence sebagai contoh ini kit dari manufacturer pertama ini justru memiliki nilai ANA negatif yang lebih rendah dibandingkan ELISA maupun multiplex assay. Dan ini juga terdapat perbedaan bahwa ANA positif yang positif pada seluruh assay dengan yang ada perbedaan ini yang membedakan adalah kadar anti-DNA-nya maupun komplement. Jadi ini pasiennya seluruhnya sudah established lupus dari klinis dan berbagai pemeriksaan lain, akan tetapi dengan menggunakan metode ANA yang biasa kita gunakan sekarang ANA-IF masih terdapat pemeriksaan dengan ANA negatif, sementara justru nilai ANA negatif dengan menggunakan ELISA maupun bead-based multiplex assay dibandingkan dengan ANA-IF kit tertentu itu lebih baik. Sehingga di masa depan bisa jadi solid phase ini menjadi standar, tetapi tadi tetap saat ini ANA-IF masih menjadi standar. Nah, yang lain adalah mengkombinasi. Ini adalah salah satu sistematik literatur dan meta-analisis yang membandingkan akurasi dari keduanya. Kita bisa lihat bahwa pada yang tabel yang bawah, single test misalnya ini yang solid phase assay positif saja, likelihood ratio-nya 14,4. Kalau misalnya ANA-IF saja, likelihood ratio-nya 5,12. Akan tetapi kalau dikombinasi, concordance misalnya solid phase assay-nya positif, ANA-IF-nya positif, maka likelihood ratio-nya menjadi 26,2. Ini menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi solid phase assay bisa jadi di masa depan kita menggunakan kombinasi dari keduanya untuk lebih menghasilkan diagnosis yang lebih akurat. Ya, berikutnya kita beralih mengenai perkembangan yang saat ini makin populer, dalam hal ini adalah omics. Kita tahu ada genomics, transcriptomics, proteomics, dan metabolomics. Genomics adalah suatu analisis atau pengetahuan mengenai DNA kita. Jadi urutan DNA kita itu dipelajari dalam genomics, sementara transcriptomics mempelajari hasil dari transkripsi dari DNA. Dalam hal ini adalah yang dievaluasi adalah RNA. Sedangkan proteomics mempelajari berbagai protein yang merupakan hasil translasi dari RNA tadi. Sedangkan metabolomics adalah studi yang mengevaluasi metabolit, berbagai metabolit dalam metabolisme dari sampel biologis. Metabolitnya bisa berupa sugar, dan ini akan kemudian nanti dihubungkan dengan klinis. Ya, ini sebagai contoh perkembangan diagnostik, perkembangan omics dalam bidang lupus. Kita tahu dari genomics, Genome-wide Association Study menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak gen yang berkaitan dengan kejadian lupus.
Dan kemudian dari gen tadi sebagian akan ditranskripsi menjadi mRNA, dan ini juga telah dideteksi berbagai mRNA yang bermanifestasi atau berkaitan dengan lupus. Demikian juga berbagai protein serta metabolit telah diketahui berhubungan dengan kejadian lupus. Nah, kita beralih ke bahas satu persatu mengenai tadi genomics dalam diagnostik. Ini adalah model yang kita pinjam dari penyakit lain, dalam hal ini penyakit kardiovaskular, bahwa kita mengetahui bahwa masing-masing individu memiliki clinical risk yang berbeda-beda, dan masing-masing individu ternyata juga memiliki risiko genetik yang berbeda, sehingga idealnya polygenic risk digabungkan dengan clinical risk ini akan menjadi combined risk. Adanya combined risk ini bisa memprediksi misalnya ini clinical risk dan clinical risk-nya tinggi, polygenic risk-nya tinggi, dan individu ini berisiko atau akan menjadi penyakit kardiovaskular, sehingga kita bisa menetapkan cut off sampai pada tahap mana kombinasi ini diagnostik. Nah, dalam bidang penyakit autoimun, ini satu studi yang menilai genetic risk score menggunakan seluruh alel yang diketahui berhubungan dengan RA. Nah, ini menggunakan sampel dari 11.000 kasus RA dan 15.000 kontrol, dilakukan genotyping dengan next generation sequencing, kemudian seluruh alel tadi diberikan skor dan kemudian dibagi menjadi quintile. Kemudian kita bisa lihat perbandingan antara pasien RA yang anti CCP-nya positif dibandingkan kontrol sehat, ini memiliki odds ratio 18 kali lipat. Kita bisa lihat bahwa ini adalah grafik yang sebelah kiri ini adalah yang anti CCP, ini yang kontrol, yang ini adalah yang kontrol, yang sebelah kanan ini adalah yang RA dengan anti CCP positif. Kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan puncak atau terdapat perbedaan skor antara dua kelompok kasus ini, dan apabila digabungkan dengan manifestasi klinis misalnya dengan gender, maka menghasilkan AUC yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwa genetic risk score sudah mulai digunakan untuk memprediksi risiko seseorang. Ini juga kita mengambil model penyakit lain. Ini pada lupus, ada 1.000 pasien lupus dengan 2.000 kontrol, yang divalidasi dengan 5.000 pasien lupus dan 9.000 kontrol dengan menggunakan genotyping. Kemudian ada 57 SLA risk loci yang dibuat skor, dan kita lebih tinggi, dan apabila dikombinasi dengan usia misalnya, maka AUC-nya menjadi lebih tinggi, sehingga ini mirip dengan apa yang tadi kita lihat pada model penyakit kardiovaskular, bahwa genetic risk score nampaknya bisa membedakan, nampaknya terdapat perbedaan antara genetic risk score pasien dengan genetic risk score individu sehat, yang apabila ditambahkan dengan manifestasi klinis di masa depan bisa menjadi diagnostik. Tapi satu hal yang kita harus garis bawahi bahwa tadi genetic risk score nampaknya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditafsirkan bersamaan dengan manifestasi klinis sehingga kemampuan diagnosisnya menjadi lebih akurat. Dan juga mungkin dua hal yang perlu digarisbawahi adalah pada studi yang sebelumnya maupun yang pada RA dalam yang lupus ini menggunakan risk loci yang cukup banyak untuk membedakan antara individu yang sehat dengan yang menderita penyakit. Ya, ini studi lain yang menilai transkriptomik. Jadi dilakukan meta-analisis dari ini 3 whole blood RNA sequence dataset. Jadi ada 3 dataset pasien yang ditambahkan 161 pasien lupus dan 57 kontrol sehat. Dilakukan RNA sequencing, dan berbagai grafik ini merupakan metode multivariat untuk membedakan mRNA individu dengan pasien. Yang biru ini adalah mRNA dari individu sehat, dan yang ini adalah pada pasien SLA. Ini kita bisa lihat bahwa memang terdapat klaster atau kelompokan mRNA yang banyak ditemukan pada pasien lupus, dan ada juga yang hanya ditemukan pada individu sehat. Grafik yang kanan yang menunjukkan, ini yang atas yang ini menunjukkan berbagai gen, sementara yang ini yang orange adalah pasien SLA, yang biru adalah individu sehat, dan warna biru ini biru atau kuning atau hijau ini menunjukkan ekspresi dari mRNA-nya. Kita bisa lihat bahwa misalnya yang ini yang biru yang sehat menunjukkan jumlah mRNA yang berbeda dengan individu yang sakit, sehingga kita bisa lihat dari studi ini bahwa ditambah
dari gambaran mRNA ini dibantu dengan machine learning, kita bisa membedakan bahwa memang terdapat ekspresi mRNA yang berbeda antara individu sehat dengan pasien. Ya, ini juga aplikasi proteomics dalam diagnosis, bahwa ini adalah berbagai ekspresi protein yang berbeda antara individu normal dengan SLE. Ini kita bisa lihat bahwa ini yang atas ini apolipoprotein sampai dengan alpha-1 antitrypsin ini upregulated pada pasien lupus, sedangkan yang sekretotransferin sampai fibrinogen beta ini menurun pada SLE. Jadi memang tadi dari genom kita bisa membagi mana yang sehat, mana yang sakit. Dari transkriptom mRNA kita bisa membagi, ternyata ada yang ditemukan banyak pada studi ini. Kita bisa lihat bahwa ini berbagai protein yang berbeda antara pasien dengan individu sehat. Ini juga yang lain menggunakan metode mass spectrometry, kita bisa lihat bahwa terdapat protein yang berbeda antara pasien dengan individu sehat. Ya, ini berikutnya ada metabolomics. Ini juga pemeriksaan metabolit, seluruh metabolit pada individu normal dengan pasien lupus dibagi, dan ternyata kita bisa lihat bahwa individu yang sehat yang warnanya biru ini memiliki profil metabolit yang berbeda dengan individu yang lupus, maupun yang orange ini lupus dengan nefritis. Jadi artinya jejak metabolit pada pasien lupus dengan pasien sehat, dengan individu sehat itu juga berbeda. Ya, tadi kita sudah bisa lihat bahwa terdapat begitu banyak variabel yang bisa membedakan antara individu normal dengan pasien. Ada karakteristik genomik, mRNA, protein, autoantibody, dan begitu banyak informasi ini dengan bantuan artificial intelligence ini bisa diklasifikasikan, sehingga nantinya sebagai contoh ini dari data klinis ditambah data preklinis digabungkan dengan artificial intelligence bisa membantu kita untuk melihat apakah ini pasien atau bukan. Dan artificial intelligence dalam bidang penyakit autoimun ternyata sudah cukup banyak diteliti. Ini adalah satu studi yang menggunakan kombinasi antara genome-wide association studies pada pasien psoriasis arthritis dengan psoriasis kulit saja dibandingkan dengan kontrol. Dengan ya kita bisa lihat ini berbagai gen, ini antara psoriasis vulgaris dengan kontrol. Psoriasis vulgaris artinya ada psoriatic arthritisnya dan ada yang hanya psoriasis kulit saja. Yang ini psoriatic arthritis saja, yang ini adalah psoriasis kulit saja tanpa psoriatic arthritis. Kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa gen yang berbeda antar subset penyakit. Dan dengan bantuan artificial intelligence bisa dibobot sehingga kombinasinya bisa menunjukkan presisi lebih dari 90% dan 100% specificity untuk membedakan mana pasien yang kemudian menjadi psoriasis saja, psoriasis kulit saja, mana yang kemudian akan timbul artritis psoriatik. Ya, ini juga kombinasi dua hal tersebut, kombinasi antara glycomics, metabolomics dengan artificial intelligence. Ada 100 sampel dari individu sehat dan RA, kemudian dengan menggunakan pemeriksaan standar immunoassay itu ada 10 different RA marker, dan juga dari metabolitnya ada 10 marker. Kemudian ditambah data klinis ada 2000 data point yang kemudian dengan bantuan artificial intelligence bahwa kombinasi RA marker yang didapat dari klinis maupun immunoassay standar dengan analisis metabolik ini memiliki akurasi diskriminasi 92%. Dan juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang negatif pada immunoassay, misalnya rheumatoid faktornya negatif atau anti-CTP-nya negatif. Akan tetapi dengan analisis metabolik bisa secara benar diidentifikasi sebagai pasien dengan rheumatoid arthritis. Ya, ini juga menunjukkan kalau tadi kita lihat gabungan antara artificial intelligence dengan data genomik dengan data metabolomics. Ini gabungan antara artificial intelligence dengan data klinis. Ini terdapat 2 juta data electronic health record pasien, di mana 20.000 pasiennya ini ketemu dengan rheumatolog di secondary care. Ditemukan 900 prediktor dari karakteristik klinis pasien. Dengan bantuan artificial intelligence, dari data-data klinis yang ada di status tersebut, bisa dibuat algoritma dengan positif predictive value 85% dan akurasi 90%. Artinya dengan
diberikan data saja, data klinis dari rekam medik saja, dengan bantuan artificial intelligence, data itu bisa dikompilasi untuk menghasilkan suatu algoritma yang bisa membantu mendeteksi atau memisahkan mana yang pasien, mana yang bukan. Ya, ini adalah satu studi systematic review antara systematic review mengenai aplikasi artificial intelligence dan machine learning di autoimmune disease. Kita bisa lihat bahwa studinya sangat banyak sebetulnya. Ini systematic review baru keluar 1-2 bulan ini, dan telah banyak diterapkan pada banyak penyakit, multiple sclerosis, RA, IBD, diabetes tipe 1, lupus, psoriasis, celiac disease, dan systemic sclerosis. Artinya, berbagai studi yang saya sebutkan tadi sebetulnya sudah cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan dalam di masa depan yang tidak terlalu lama kita bisa menggunakan berbagai kombinasi antara data genomics, data transcriptomics, data proteomics, data autoantibody, dan data klinis dengan bantuan artificial intelligence untuk akhirnya bisa mendeteksi penyakit autoimun tentunya dengan lebih dini. Ini satu ilustrasi kasus saya ambil dari Annals Rheumatic Disease tahun 2018. Ini ditulis oleh Gerd Burmester. Dia adalah presiden dari Perhimpunan Rheumatologi Eropa yang 2 periode yang lalu. Dia menulis kasus seperti ini, sangat menarik, bahwa Sandy Myers adalah seorang perempuan 44 tahun, IT spesialis. Dia mengalami keluhan nyeri sendi, morning stiffness, ada sendi yang bengkak, dan fatigue sudah 4 bulan. Terus apa yang dia lakukan? Dia datang masuk ke ruang tamunya dan kemudian dia memanggil Selma. Ini sebenarnya kalau di literaturnya namanya berbeda, ini saya ubah sedikit. Selma ini adalah cloud-based voice service machine. Dia menanyakan apa yang bisa dibantu, di mana saja sakitnya, bagaimana karakteristiknya, apa obat yang sudah diminum, apakah ada rasa fatigue, dan lain-lain. Kemudian jawaban dari si Sandy tadi dimasukkan ke patient history data bank. Kemudian Sandy pergi ke supermarket. Di sana ada booth yang selain untuk motong kunci, selain untuk memperbaiki sepatu, juga bisa melakukan analisis. Dia scan sendinya di alat ini, kemudian di alat ini juga ada tes bisa mengambil darah. Dan kemudian dia mengambil darahnya diambil, dan kemudian si Sandy ini sudah memiliki genomic data. Kemudian dari data genomik yang dia miliki, ditambah darah yang dia baru ambil, ditambah berbagai informasi klinis yang tadi dia jawab dari pertanyaan yang diajukan oleh cloud-based assistant tadi, ternyata bisa didapatkan ada gene expression profile dari leukosit subset serta proteomic dan immunomic profile. Ditemukan bahwa macrophage activation tinggi, tidak ada tanda infeksi, beberapa soluble factor meningkat, ditemukan rheumatoid factor dan anti-CCP yang positif. Kemudian genomic profilnya dibaca, dan kemudian ternyata dia memiliki HLA shared epitope yang positif, dan juga beberapa gen yang dan juga dia memiliki beberapa gen yang memiliki aktivitas yang rendah terhadap NSAID. Jadi data apa yang kita sudah punya? Kita punya history data yang didapat tadi dari Selma, joint status yang didapat dari imaging tadi di booth tadi, kemudian wearable device data ini dari jam yang dia pakai, genetic data, gene expression data, dan autoantibody. Kemudian dengan machine learning, berbagai data tadi kemudian diolah sehingga jawaban komputer keluar, rheumatoid arthritis with a probability of more than 99%. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia menanyakan kepada komputer tersebut apa yang pilihan terapi apa yang available berdasarkan background tadi, genetics, proteomics, dan data klinis. Terdapat 4 pilihan, biologic A, traditional synthetic DMARD, kombinasi traditional synthetic DMARD dengan biologic A, atau kombinasi semuanya ditambah dengan CAR T-cell atau terapi sel. Sandy memilih terapi 4 ini karena chance untuk remisinya paling besar, dan dia di-refer ke Rheumatology 4.0 unit untuk mendapatkan pengobatan. Ini adalah ilustrasi yang pada literatur tersebut disampaikan mestinya akan bisa diterapkan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi. Sebagai kesimpulan bahwa penyakit autoimun adalah masalah kesehatan terus meningkat, perkembangan teknologi diagnostik autoimun mencakup perkembangan dalam deteksi autoantibody dan dalam bentuk otomasi atau metode pemeriksaan, dan juga
peran dari genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik dalam diagnosis penyakit autoimun, dalam menemukan biomarker akan makin besar, dan mungkin di masa depan artificial intelligence juga akan memegang peranan dalam diagnostik penyakit autoimun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Dr. Suryo. Sangat menarik. Saya sampai terkesima dari melihat perkembangan bagaimana teknologi atau kemajuan teknologi diagnostik dalam kasus-kasus autoimun. Mungkin kami akan mengundang teman sejawat yang ingin bertanya pada Dr. Suryo. Saya di sini akan memandu. Saya Dr. Edi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan dari Divisi Alergi Imunologi, Divisi Alergi Imunologi kulit dan kelamin. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh ditampilkan di layar supaya kita bisa lihat bersama. Oke, pertanyaan yang paling atas ya. Oke. Boleh dihilangkan birunya supaya ya. Apakah metode diagnostik genomik untuk autoimun sudah diaplikasikan di Indonesia? Bila ya, mohon info mengenai center yang menyediakan, dan bila belum, kapan kemungkinan bisa diterapkan? Silakan Dr. Suryo. Mungkin ini menarik sekali ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi memang begini. Tadi beberapa bukti literatur yang saya sampaikan tadi memang dalam hal ini adalah masih dalam tahap penelitian. Artinya gini, jadi memang sudah ada pemeriksaan genetik yang secara komersial sudah dijual gitu ya. Tapi satu hal yang kita harus hati-hati bahwa tadi kita bisa lihat bahwa data genomics tidak bisa ditafsirkan sendiri. Kita bisa lihat bahwa misalnya tadi weighted genetic risk score yang RA tadi performanya menjadi lebih baik begitu digabungkan dengan satu parameter klinis, misalnya gender. Tadi demikian juga yang lupus. Genetic risk score tadi memiliki kemampuan diagnostik yang lebih baik bila digabungkan dengan klinis, dalam hal ini tadi contohnya usia. Itu hanya satu parameter. Sehingga genetic risk score ini untuk menjadi diagnostik maka mesti digabungkan dengan manifestasi klinis lain. Tadi model yang dari kardiovaskular adalah klinis plus genetik, baru kemudian bisa data tambahannya akan lebih kuat. Akan tetapi sampai saat ini pemeriksaan genetic risk score untuk diagnosis belum ada. Jadi pemeriksaan genetic risk score sampai saat ini masih dalam tahap penelitian dan harus ditafsirkan dengan hati-hati, dan sampai sejauh ini tidak bisa digunakan untuk diagnostik. Jadi baru rencana ke depan ya, Dr. Suryo ya. Kelihatannya memang ada beberapa mungkin yang ditanyakan itu ada beberapa pemikiran dari teman sejawat itu, saya kalau mau pakai itu kemana gitu ya, mungkin itu yang mau ini. Cuman kelihatannya belum bisa kita terapkan secara utuh, tapi sangat menarik sih data-data ini genomik kita bisa membantu diagnostik. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya kita bisa lihat. Oke, belum ada lagi. Baik, saya akan coba diskusi dulu sama Dr. Suryo, kayaknya sangat menarik. Nanti ada disebutkan mengenai artificial intelligence ya dok ya. Nah, saya membayangkan nanti pekerjaan dokter itu yang pertama mungkin menjadi lebih mudah. Jangan-jangan jadi nggak kepake dokter gitu. Apalagi nanti begitu canggihnya sampai pasien itu bisa mendapat informasi bahwa obat yang diperlukan ini tadi ya, seperti contoh pada yang kasus Dr. Suryo sebutkan. Nanti apakah dokter masih punya peran nih? Kira-kira menurut pandangan Dr. Suryo seperti apa? Ya, masih dok. Jadi peran dari seorang dokter, ya tadi ya dari ilustrasi kasus yang saya sitir dari anatomi rheumatic disease tadi, peran dari dokter adalah tadi pertama adalah ketika pasien tersebut tadi dia dapat diagnosis sekian, dia dapat pilihan pengobatan sekian, maka dia kemudian di-refer untuk mendapatkan pengobatan tersebut. Akan tetapi peran dari dokter pertama adalah mengkonfirmasi klinis, karena tadi yang dia dapat tentu hanya data klinis dari anamnesis, dari lab, yang tentu kita mesti kombinasi dengan data tambahan yang lain, misalnya tadi interpretasi dengan konteks pasien, dan kemudian juga dengan data pemeriksaan fisik. Yang kemudian yang lain juga yang bisa dilakukan dokter adalah tadi mendiskusikan, atau ya eranya ke depan adalah personalized medicine antara satu orang dengan orang lain akan berbeda.
berbeda, maka kemampuan untuk menimbang mana yang lebih baik untuk pasien ini dengan pasien yang lain itu terjadi ketika interaksi pasien dengan dokter. Jadi berbagai tadi mesin bisa memberikan ada 4 opsi CAPSA yang paling besar ini, dokter kemudian akan mengevaluasi juga dengan karakteristik klinis pasien, dengan keinginan pasien yang mungkin kita tidak bisa tidak kita dapatkan dengan interaksi dari mesin. Dari situlah kemudian akan memilih personalize untuk orang itu yang terbaik apa. Jadi dokter masih punya pekerjaan kelihatannya di masa depannya walaupun sudah ada artificial intelligence. Jadi kita tetap punya peran gimana menentukan terapi apa yang terbaik buat pasien ini yang opsinya mungkin sudah ada tapi pemilihannya artnya di situ seperti ya oleh dokter. Baik, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk berikutnya kita baca sama-sama. Ada beberapa pertanyaan nih kita untuk diagnosis penyakit autoimun yang masalah yang paling baik antara proteinomik, genomik atau metabolomix dan membutuhkan waktu berapa lama sehingga hasilnya dapat diketahui. Boleh dok, silakan dijawab. Ya. Jadi ya memang tadi berbagai penelitian ini adalah penelitian yang tadi mengenai genomics, proteomics, metabolomics, transkriptomics itu rata-rata kalau kita lihat dari literaturnya itu 2010 ke sini gitu. Jadi artinya memang baru timbul baru-baru ini dan tadi ingin saya sampaikan kembali bahwa ini masih artinya masih dalam konteks penelitian. Jadi yang kita masih gunakan sekarang untuk diagnostik masih menggunakan kurang lebih kriteria klasifikasi yang sama, artinya masih banyak mengandalkan klinis, masih banyak mengandalkan autoantibody dan masih banyak mengandalkan pemeriksaan laboratorium sederhana. Sehingga mana yang paling baik antara tadi pertanyaannya proteomik, genomik atau metabolomics, sampai sejauh ini belum ada artinya kita sulit gitu membandingkan mana yang lebih baik gitu ya. Jadi tadi beberapa ilustrasi yang saya gunakan menunjukkan bahwa satu pemeriksaan, misalnya tadi genomics dikombinasi dengan pemeriksaan yang lain, misalnya tadi dengan teknologi lain, misalnya dengan artificial intelligence itu memberikan kemampuan diagnostik yang lebih baik. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, mungkin tidak bisa digunakan sebagai satu pemeriksaan sendiri, misalnya proteomik saja, tapi mungkin di masa depan perlu digabungkan ketiganya untuk mendapat diagnosis yang lebih akurat. Jadi pertanyaan mengenai mana yang lebih baik, saya kira kita belum bisa jawab ya. Kelihatannya masih perlu penelitian dan istilahnya kesepakatan bersama nanti untuk diagnostik. Baik, tadi menarik juga bahwa kalau mungkin saya sebelum kita menjawab lagi pertanyaan berikutnya agar lebih jelas tuh. Jadi kalau misalnya pasien itu belum punya gejala, dia ingin periksa genomik gitu ya, dinyatakan hasilnya memang terdapat gen-gen tertentu di tubuhnya yang mempunyai potensi untuk terjadi penyakit autoimun, misalnya lupus gitu. Sebenarnya pasien itu sudah didiagnosis lupus atau belum, dok? Belum, dok. Ya, ini satu hal yang kita harus hati-hati dengan interpretasi genetic risk score. Tadi sudah saya sebutkan bahwa saat ini sudah ada beberapa institusi yang membuat genetic risk score secara komersial, tapi kita harus menafsirkannya secara hati-hati. Jadi kita tahu bahwa tadi di awal kita bisa membedakan antara autoimmunity dengan autoimmune disease. Autoimmunity adalah terdapat bukti autoimmunity dalam hal ada autoantibody atau ada sel T atau reaktif. Autoimmune disease sudah ada kerusakan jaringan, sudah menimbulkan manifestasi klinis. Pada saat autoimmunity ini, apakah dari autoimmunity ini kemudian akan timbul autoimmune disease? Belum tentu. Nah, kapan kita melakukan treatment? Tentu treatmentnya atau diagnosis dilakukan pada saat mulai timbul disease. Sehingga pada individu sehat, misalnya tadi iseng memeriksakan genetic risk score, kemudian ternyata genetiknya ini positif, maka ya dia tidak didiagnosis sebagai penyakit autoimun. Dan makanya sebetulnya memang genetic risk score tadi kita harus hati-hati. Kita belum memilih mana sih individu yang sebetulnya perlu. Saya kira kalau untuk diperiksa untuk semua orang yang tidak ada gejalanya, saya kira relevansi klinisnya sangat kecil. Gitu. Karena kita tidak mendapatkan klinis sebenarnya, tapi hanya bakat genetik yang bahkan autoantibody-nya juga belum muncul mungkinnya. Jadi itu mungkin untuk perhatian teman sejawat semua juga kita nggak perlu jor-joran periksain semua gitu ya, nanti pasien jadi kepikiran gitu. Betul. Baik, kita ada pertanyaan berikutnya ini mungkin kita bisa baca sama-sama. Maaf saya agak telat bergabungnya. Pada kasus
Yang di atas, sorry. Pada penyakit autoimun mungkin lebih ke klinis pasien seperti RA seronegatif. Apakah artificial intelligence dapat dipercaya untuk diagnosis autoimun? Oke, silakan Dok. Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa saat ini diagnostik penyakit autoimun kita masih menggunakan sebagian besar menggunakan manifestasi klinis ditambah data pemeriksaan penunjang misalnya radiologi misalnya atau ditambah data autoantibody. Dan demikian juga masih berlaku untuk RA. Dalam hal ini bagaimana dengan pasien dengan manifestasi klinis RA akan tetapi rheumatoid faktor dan anti-CCP-nya negatif yang kita kenal dengan rheumatoid anti-seronegatif. Sampai saat ini kita masih menggunakan parameter klinis. Kalau secara klinis pasien misalnya katakanlah ada artritis dengan manifestasi klinis yang sesuai, kita menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain sudah bisa kita singkirkan. Meskipun rheumatoid artritisnya negatif, sampai saat ini kita masih menggunakan itu, kita masih menganggap pasien tersebut sebagai RA. Apakah di masa depan artificial intelligence dapat membantu mendiagnosis? Mungkin bisa. Seperti tadi disampaikan bahwa tadi hanya dari EHR 2 juta pasien bisa dibuat algoritma yang kemudian bisa membedakan mana sih kasus-kasus yang RA, mana sih yang tidak gitu. Kita bisa bayangkan bahwa nanti di kemudian hari mungkin bisa membantu data klinis tadi, kompilasi dari data klinis dan preklinis pasien bisa membantu. Tapi sampai sejauh ini yang kita gunakan sekarang, realitas yang masih kita gunakan sekarang adalah dengan melihat klinis maupun pemeriksaan yang lain selain autoantibody kalau autoantibody-nya negatif. Cukup jelas ya Dok ya. Ada pertanyaan berikutnya, kelihatannya makin banyak yang bertanya ini, menarik sekali. Maaf saya adalah pada kasus kami di rongga mulut seperti suspek dokter gigi. Dari dokter gigi suspek mukus bulus pemphigoid. Apakah bisa menggunakan metode seperti ini tidak dengan biopsi dan PIF untuk pendekatan diagnosis? Gimana Dok? Mungkin ini bidangnya agak di luar bidang saya maupun bidang dokter Suryo. Ya mungkin tadi ya Dok bahwa saya kira ini bidang keilmuan di luar bidang kami, jadi saya terus terang belum bisa menjawab Dok. Kita mesti sama-sama lihat literaturnya apakah untuk penyakit tersebut mukus bulus pemphigoid ini ada metode diagnostik yang lain selain pemeriksaan biopsi. Mungkin ada, cuma saya terus terang belum bisa jawab Dok. Mungkin sama-sama nanti kita cari Dok. Baik. Mungkin saya juga di bidang kulit ada yang kurang lebih setara yaitu bulus pemphigoid yang di kulit ya. Nah, kami pun biasanya melakukan diagnostik dengan cara biopsi kulit dan juga IF gitu. Jadi kelihatannya belum pernah kami lakukan untuk pemeriksaan genomik tadi. Mungkin suatu saat kita bisa dapat pemeriksaannya di sini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter siapa tadi? Kiki ya, namanya Kiki. Dokter Kiki ya. Oke, Dokter Kiki. Bila seorang pasien disarankan untuk melakukan tes ANIF atau profil karena suatu gejala namun hasil tesnya strongly positif, tapi disease yang disebutkan di sekitar berbeda dengan gejala yang muncul, apa yang sebenarnya terjadi? Oke. Ya ini masalah yang cukup sering ditemui di klinis ya, bahwa dalam pemeriksaan seseorang ketika kita dari keluhan, pemeriksaan fisik, kemudian kita membuat suatu daftar masalah, misalnya oh ini pasien curiga lupus, tapi ternyata kemudian atau misalnya ini curiga Sjogren misalnya, tapi kemudian pada pemeriksaan anak profil hasil yang keluar berbeda. Ya, jadi pada dasarnya seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa memang penyakit autoimun tadi penyakit autoimun itu penyakit di mana disebabkan oleh proses autoimunitas. Dalam hal ini autoimunitasnya ditandai dengan adanya suatu autoantibody. Nah, akan tetapi proses autoimunitas ini bisa terjadi bersifat organ spesifik, bisa sistemik. Dalam hal sistemik seperti lupus misalnya, itu akan ada banyak autoantibody yang diproduksi karena target antigennya itu bervariasi di berbagai organ. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi yang sebenarnya terjadi adalah tadi ketika pada pasien dengan penyakit autoimun, maka akan ada aktivasi dari sel B yang berlebihan, sehingga dia akan memproduksi berbagai autoantibody terhadap berbagai organ target. Lalu bagaimana dengan manifestasi klinis yang berbeda antara anaprofilnya dengan klinisnya? Ya tadi ya, karena begitu banyak autoantibody yang beredar, maka sampai sejauh ini pemeriksaan yang bisa mendeteksi berbagai autoantibody tersebut adalah sebagai contoh anaprofil. Akan tetapi kita juga mesti melihat lagi-lagi target dari autoantibody itu di mana. Apabila misalnya targetnya di ginjal, maka dia tentu akan merusak ginjal dan manifestasinya tentu gangguan ginjal.
Sehingga apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah manifestasi klinis, karena itu menggambarkan target utama dari antibodi tadi. Jadi sebagai contoh misalnya menemukan pasien dengan curiga lupus misalnya, dia ada manifestasi kulit, ada manifestasi sendi, maka kita dari manifestasi klinis itu menggambarkan bahwa target dari autoantibodinya adalah antigen yang ada di kulit, antigen yang ada di sendi, sehingga kemudian kalau pada pemeriksaan autoantibodi mungkin yang terdeteksi akan banyak, bisa terdeteksi semuanya gitu, hampir semuanya tinggi misalnya. Tapi kembali kita tafsirkan dengan pemeriksaan klinis pasien, mana yang menjadi target, dan kemudian diagnosis dibuat berdasarkan kombinasi antara klinis dengan data anak profil tadi. Iya, jadi kelihatannya cukup jelas ya dok ya bahwa ini adalah pemeriksaan penunjang. Penunjang artinya menunjang diagnosis klinis kita gitu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan klinis, kita pegang klinis sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak jadi bingung ya dok ya. Tapi apakah mungkin saya menyambung ya dok ya? Apakah yang kita temukan tadi ada autoantibody yang tidak sesuai dengan klinis itu menjadi apa ya perhatian kita juga dok, bahwa suatu saat mungkin autoantibody yang ditemukan itu akan menyerang organ yang terkait gitu. Ya, secara umum memang apa namanya dalam di patogenesis penyakit autoimun kita mengenal ada yang namanya epitope spreading, di mana nanti lama kelamaan bisa saja di kemudian hari akan timbul suatu autoantibody yang lain gitu ya. Akan tetapi memang dalam hal ini kita memang ketika kita melihat suatu profil autoantibody pasien tadi dikaitkan dengan klinis, tapi bagaimana yang tidak ada klinisnya, ya dalam hal ini kita tidak melakukan apa-apa, tapi tetap menjadi perhatian kita, bahkan bahwa dalam perjalanannya apabila kita menemukan gejala yang baru, mungkin kita bisa mengkorelasikannya dengan pemeriksaan. Jadi tetap berpegang pada klinisnya. Ya untungnya juga mungkin kalau kita ngobatin salah satu penyakit autoimun, yang ininya juga ikut terobati kali ya, karena obatnya mirip-mirip ya. Kalau sih. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin. Wah, kayaknya udah. Oke, baik. Mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Dr. Suryo yang sangat jelas sebenarnya untuk ini. Tadi yang menarik bagi saya itu ada anak IF test yang menggunakan pembacanya menggunakan software ya dok ya. Jadi membandingkan antara yang si klinis, bukan klinis ya, patologi klinis, patologi klinik dan software, dan dibandingkan hasilnya kurang lebih setara ya kalau nggak salah ya, sama bagusnya gitu. Apakah ini dilakukan sebenarnya untuk mengurangi subjektivitas dari pemeriksa? Menurut itu gimana? Iya dok. Memang tadi bahwa salah satu nilai kekurangan dari ANA-IF adalah karena staining pattern-nya tadi mesti dibaca. Jadi misalnya kita terima hasil ANA-IF kan kita 100.000 cytoplasm dan speckle dan lain-lain. Itu artinya belum penafsiran dari si pembaca. Nah itu yang kemudian mencoba dikurangi dengan tadi berbagai software tadi. Memang sampai sejauh ini tadi yang menjadi reference adalah si observer atau si dokter patologi kliniknya dengan kappa yang ya 0,7 masih ya cukup lumayan, cukup baik lah sebetulnya ya. Memang di kemudian hari bisa saja nanti dengan perkembangan berbagai diagnostik perlengkapan diagnostik maupun software, bisa saja nanti kapannya akan meningkat. Jadi memang tujuannya untuk mengurangi subjektivitas tadi. Jadi makin canggih, makin menarik sekarang teknologi ya untuk ini. Baik, kita masih punya waktu sebenarnya sekitar 10 menit kalau nggak salah, betul ya Mbak ya, 10 menit. Tapi kalau misalnya memang belum ada pertanyaan, saya sedikit membacakan bahwa kami dari Cluster Infectious Disease and Immunology Research bekerjasama dengan Center of E-Learning IMERI FKUI, kami mengadakan webinar ini. Sedikit menginfokan bahwa klaster kami merupakan suatu pusat untuk ilmu dan penelitian di bidang penyakit infeksi dan imunologi. Jadi nanti kalau misalnya teman sejawat ada yang tertarik untuk meneliti dan memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, memerlukan konsultasi, memerlukan kira-kira channel-channel kemana, bisa menghubungi kami di Cluster Infectious Disease and Immunology Research. Nanti di sana ada berbagai bidang ilmu di sini yang kita ada di Dr. Suryo, saya Dr. Endi dari kulit, kemudian ada dari infeksi tropik Dr. Erni ya kalau salah ya. Jadi sangat lengkap, dan juga dari preklinik juga ada di sana. Baik, saya rasa paparan Dr. Suryo sangat bermanfaat bagi kita semua, sangat jelas.
Dr. Sugi ada tambahan lagi kira-kira yang mau disampaikan sebelum saya tutup Ya, sesi ini? Ya mungkin satu hal kembali mungkin saya menekankan bahwa yang saya sampaikan tadi adalah sebagian besar kemajuan teknologi diagnostik yang mungkin akan kita temui dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi satu hal yang kita mesti ingat bahwa sampai saat ini manifestasi klinis atau data klinis pasien itu tetap memegang peranan yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting gitu ya. Sementara yang lain adalah tadi pemeriksaan untuk menunjang diagnostik. Baik, terima kasih Dr. Suryo. Baiklah, dengan demikian berakhir sesi webinar kita hari ini. Oh, masih ada satu pertanyaan. Baik, saya bacakan dulu. Saya pernah melihat data Next-gen sequencing pada populasi di luar negeri yang sudah dilakukan untuk beberapa penyakit lain. Perlukah adanya studi NGS pada populasi Indonesia untuk penyakit RA? Apakah akan berbeda hasilnya? Ya. Silakan, nah, ini sangat menarik, Dok. Jadi memang sebetulnya apakah pasien RA kita, apakah pasien lupus kita, apakah pasien skleroderma kita sama dengan yang di luar, kita belum tahu. Rasanya mungkin berbeda. Sebagai contoh, pada satu kesempatan saya mengikuti satu fellowship di satu institusi di Belanda, itu profil pasien sklerodermanya bisa dibilang kontras dengan kita. Rata-rata pasiennya tua, sementara di kita pasiennya muda. Ini menunjukkan, jadi bisa dibilang pasien paling mudanya itu lebih tua dibandingkan pasien gitu. kita di sini. Lucu sekali ya. Jadi pasien skleroderma kita di sini muda-muda. Sementara di luar negeri itu justru banyak mengenai usia tua, sehingga mungkin akan dari satu sisi itu kita sudah melihat perbedaan yang mungkin bisa diterangkan dengan tadi berbagai background genomics maupun yang lain-lain gitu ya. Jadi saya kira memang sangat menarik apabila kita bisa melakukan studi genetik pada berbagai penyakit autoimun di Indonesia gitu. Pengaruh ras dan sebagainya mungkin ada ya di sini ya. Baik, mohon maaf sekali teman sejawat yang masih tertarik untuk berinteraksi, nanti bisa kita adakan sesi yang lain yang mungkin juga bisa teman sejawat ikut kembali karena waktu juga yang membatasi. Terima kasih atas seluruh perhatian teman sejawat. Tetap sehat, tetap jaga diri karena kita lagi dihadapkan dengan situasi yang kurang mendukung untuk kita bisa berinteraksi melalui tatap langsung. Kita akan menggunakan lebih banyak interaksi seperti ini. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih, Dr. Suryo.